Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Sabra Kalelang, kelas A, Program Studi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan membahas tentang metode-metode inventarisasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Inventarisasi hutan merupakan kegiatan penting untuk memperoleh data, kondisi, dan potensi hutan sebagai dasar pengelolaan berkelanjutan. Berbagai metode digunakan antara lain yaitu simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, dan kultur sampling yang dipilih sesuai tujuan dan karakteristik areal. Metode acak sederhana cocok untuk areal homogen, stratifikasi sesuai untuk areal heterogen, sedangkan metode sistematik mudah diterapkan meskipun beresiko biasa, dan metode kultur lebih efisien di wilayah luas. Kuswandi dan Rajman pada 2020, pemahaman kelebihan dan keterbatasan tiap metode sangat penting agar hasil inventarisasi dapat akurat dan dapat mendukung. Yang pertama ada metode sampling. Metode sampling dalam inventarisasi hutan digunakan untuk memperoleh data representatif tanpa mengukur seluruh areal. Beberapa metode yang sering dipakai yaitu acak sederhana untuk areal homogen, sistematik yang mudah diterapkan namun berisiko biasa. Stratifikasi untuk areal heterogen agar datanya lebih akurat, serta kultur yang efisien pada areal luas meskipun analisisnya lebih rumit. Yang kedua, metode acak sederhana. Metode acak sederhana atau simple random sampling merupakan salah satu teknik sampling yang paling mudah diterapkan dalam inventarisasi hutan. Prinsip dasarnya adalah setiap unit populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, sehingga data yang diperoleh dianggap mewakili kondisi areal secara keseluruhan. Kelebihan dari metode ini adalah hasilnya objektif dan analisisnya sederhana, namun kelemahannya terletak pada pelaksanaan di lapangan karena memerlukan titik sampel yang benar-benar acak, yang seringkali sulit dilakukan terutama di wilayah hutan yang luas atau memiliki kondisi medan berat. Yang ketiga yaitu metode sampling sistematik. Metode sampling sistematik adalah pengambilan sampel dengan menentukan titik awal secara acak, lalu titik berikutnya ditetapkan pada inventarisasi tertentu yang sama. Metode ini banyak digunakan dalam inventarisasi hutan karena mudah diterapkan dan didistribusi sampelnya merata sehingga efisien dalam waktu dan tenaga. Namun kelemahannya bisa menimbulkan bias jika pola vegetasi atau kondisi hutan memiliki keteraturan yang sama dengan interval sampel. Yang keempat yaitu metode systematic sampling with random star atau SSWRS. Metode systematic sampling with random star atau SSWRS adalah salah satu variasi dari systematic sampling yang diawali dengan pemilihan titik awal secara acak, kemudian titik-titik berikutnya ditentukan pada interval tetap hingga seluruh area terwakili. Dalam inventarisasi hutan, metode ini sering digunakan karena dapat menghasilkan distribusi titik sampel
yang merata, memudahkan pelaksanaan lapangan, serta menghemat waktu dan biaya. Keunggulan dari metode ini adalah menjaga prinsip keacakan sekaligus keteraturan dalam penempatan plot, sehingga hasil yang diperoleh relatif representatif. Namun metode ini tetap memiliki potensi biasa apabila kondisi hutan atau vegetasi memiliki pola keteraturan yang sama dengan inventarisasi yang digunakan. Yang kelima, metode sistem strip sampling dan systematic strip sampling with random start. Metode systematic strip sampling dilakukan dengan menempatkan plot secara berurutan pada jalur atau strip yang berjarak tetap sehingga distribusi sampel merata dan pelaksanaan lapangan lebih mudah. Meskipun beresiko biasa, pola vegetasi mengikuti arah strip. Variasinya sistem strip sampling with random start diwakili dengan menentukan jalur pertama secara acak lalu dilanjutkan dengan interval teratur sehingga unsur keacakan tetap ada dan potensi biasa dapat dikurangi sambil tetap menjaga efisiensi pengambilan data. Metode acak sampling berstratifikasi stratified random sampling. Metode stratified random sampling adalah teknik sampling dengan cara membagi populasi atau areal hutan menjadi beberapa bagian atau beberapa strata atau lapisan yang bersifat homogen, misalnya berdasarkan jenis vegetasi, topografi, umur tegakan, ataupun kerapatan pohon. Setelah strata ditentukan, sampel diambil secara acak-acak sederhana dari tiap strata dengan proporsi tertentu. Kelebihan metode ini adalah hasilnya lebih akurat karena perbedaan strata dapat terakomodasi serta mampu mengurangi varian dalam estimasi. Namun kelemahannya adalah memerlukan informasi awal yang cukup detail tentang kondisi areal untuk menentukan strata dengan benar, sehingga lebih kompleks dibanding metode acak sederhana yang digunakan. Yang ketujuh, metode sampling bertingkat multistage atau sampling. Metode sampling bertingkat multistage sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa tingkatan. Pada tahap pertama, populasi besar dibagi ke dalam kelompok atau unit sampling primer. Kemudian dari unit tersebut dipilihlah sampel secara acak atau juga sistematis. Selanjutnya, setiap unit terpilih dibagi lagi menjadi subunit, unit sekunder. Lalu dilakukan pemilihan sampel berikutnya dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam inventarisasi hutan, metode ini sering digunakan pada areal yang luas atau sulit dijangkau, karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kelebihannya adalah lebih efisien dan fleksibel dalam penerapan, namun kelemahannya dapat meningkatkan kompleksitas analisis dan potensi kesalahan pada tiap tahapan. Yang kedelapan atau yang terakhir, metode inventarisasi hutan berdasarkan objek atau sarana hutan dengan baik dan benar. Metode inventarisasi hutan berdasarkan
Objek atau sarana dilakukan dengan memfokuskan pengumpulan data pada komponen tertentu, seperti tegakan untuk potensi kayu, hasil hutan bukan kayu, satwa liar, maupun sarana dan prasarana penunjangan. Keunggulan adalah data yang diperoleh lebih spesifik sesuai kebutuhan pengelolaan, namun kelemahannya yaitu informasi yang dihasilkan terbatas pada objek yang diamati. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan tutur kata yang salah, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.